Halo, halo. Ya Bu, selamat sore Bu. Halo, jelas ya suara saya? Jelas Bu. Oke. Oke, ini ada 19 mahasiswa yang join. Oke, silahkan kalau sambil kerja, silahkan kerja dulu. Atau sambil nyimak sebentar gak apa-apa gitu ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang udah jam 16. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas IT 501 mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, ini berarti ada gabungan dengan angkatan pertama dengan angkatan kedua ya? Iya, Bu. Oke, di sini untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini, oh ini semester 7. Oh salah ini ya, ini semester 5 ya. Oke, maaf. Jadi ini mata kuliah semester 5, beban SKS-nya 3 SKS. 3 SKS dengan dosen pengampunya saya sendiri, Cia Ramadhana Hasoltin. Nah, lalu untuk ranah topik untuk profil lulusan informatika itu kecerdasan buatan. Oke, lalu jadi mata kuliah ini tuh merupakan dasar untuk menuju ke topik ranah data science gitu ya. Jadi kalau peminatannya mengambil data science berarti kecerdasan buatan dulu untuk diambil. Nah, untuk mata kuliah ini tidak ada praktikum, tapi praktikumnya ada di mata kuliah machine learning sama Pak Sahid ya. Oke. Nah, lalu seperti biasa ya di semester sebelumnya, dalam satu semester itu kita ada 16 sesi. Oke, 16 sesi itu dibagi menjadi 2, yaitu dari sesi 1 sampai sesi ke-7. Nah, sesi ke-7 itu kita belajar mengenai konsep-konsep teknik dasar kecerdasan buatan serta algoritmanya. Nah, ini kita belajar algoritmanya di sini. Seperti itu ya. Nah, lalu di sesi ke-8 kita UTS. Nah, setelah itu di sesi ke-9 sampai ke-15 ini masih konsep ya, teknik-teknik kecerdasan buatan. Jadi kita nanti belajar tentang penalaran ketidakpastian, lalu ada konsep pembelajaran. Nah, di sini konsep kita belajar konsep text data mining. Nah, lalu kita belajar algoritma fuzzy sampai teknik konsep game berbasis AI. Nah, ini dari sesi 9 sampai 15. Selanjutnya ke UAS. Nah, mata kuliah ini berbasis output tapi tidak berbentuk project gitu ya. Berbentuk project itu kan ini sepertinya terlalu berat ya. Oke, nah project itu lebih ke project itu kalau ada praktikumnya. Nah, berarti di mata kuliah NLP, sistem pakar, lalu data science gitu ya. Nah, lalu apalagi nih? Oke, untuk deskripsi mata kuliahnya ini kalau kecerdasan buatan itu cabang ilmu pengetahuan untuk pemanfaatan komputer. Jadi intinya kalau AI itu kan gimana caranya sebuah komputer itu dapat bekerja layaknya seperti manusia. Gitu ya. Nah, bagaimana
caranya gitu. Nah, itu digunakanlah supaya komputer itu bisa selayaknya manusia, ya ini tekniknya. Ini ya, teknik algoritmanya. Nah, lalu untuk komponen penilaiannya ini sama seperti di mata kuliah yang lain ya. UAS, UTS ini sama ya, ada tugas 1, tugas 2. Nah, lalu ada presensi, presensi itu 10%. Jadi kalau misalnya dalam satu semester itu ada satu yang alpa, ya berarti nggak sampai nggak memenuhi 10% ini gitu ya. Ini juga sama. Kalau kalian mengumpulkan 4 komponen penilaian ini, tapi ada UAS nggak mengumpulkan, ya otomatis ini aja nih. Berarti sisanya berapa? 45%. Gitu ya, berarti mendapatkan nilai A sama B itu nggak mungkin kalau ini tidak dikumpulkan. Gitu ya. Jadi usahakan semua komponen penilaian ini harus dipenuhi. Gitu ya. Oke, lalu kuis juga ya. Untuk kuis ini akan muncul di setiap minggunya atau setiap sesinya sebagai syarat presensi. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak mengerjakan kuis, otomatis absennya 0. Seperti itu ya. Jadi kan kalau kalian mengerjakan kuis, setidaknya minimal tuh kalian membuka PPT-nya, PowerPoint-nya, modulnya, lalu kalian bisa menjawab kuisnya. Nah, itu yang menjadi dasar syarat presensi itu hadir. Jadi ada aktivitas mahasiswa di LMS itu. Seperti itu ya. Oke, mengenai kuis sudah. Oke, apalagi nih? Oke, ini udah jelas ya mengenai kontrak mata kuliah, lalu ada deskripsinya. Oke, nanti kita belajar sampai minggu ke-16. Oke, ini sudah RPS-nya sudah ditandatangani oleh Pak Riyad dan Pak Abdu. Oke, kita mulai ke materinya. Oke, ini baru sudah 27 mahasiswa yang hadir ya. Oke. Oke, kita mulai untuk sesi 1 pendahuluan. Oke, pendahuluan. Oke, untuk deskripsi mata kuliah tadi sudah ya, sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi untuk penerapan algoritma bagaimana caranya supaya komputer dapat melakukan aktivitas selayaknya manusia. Nah, ini sama ya, seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk diingatkan ya, untuk tugas 1 itu ada di minggu ke-5. Jadi nggak terlalu mepet gitu antara tugas 1 ke UTS gitu ya. Tolong diingatkan Bu, tugas 1 di minggu ke-5 ya gitu ya, takutnya saya lupa, jadi sama-sama ini ya. Oke, minggu ke-5 tugas 1. Nah, jadi kan ada jeda nih, ada jeda 3 minggu untuk persiapan UTS-nya. Gitu. Selanjutnya tugas 2 di minggu ke-11, lalu UAS minggu ke-16. Oke, sekarang ke pendahuluan. Oke, bagaimana sih mesin itu berpikir gitu ya? Bagaimana caranya? Mesin itu kan benda mati ya? Benda mati apa benda hidup mesin? Mati. Benda mati. Mati, Nah, Bu. seperti alat ya, alat biasa gitu ya. Nah, supaya dia memiliki pikiran selayaknya manusia itu bagaimana? Nah, gitu ya. Oke. Lalu ada di tahun 94
kalau arti kecerdasan. Cerdas, kalau cerdas tuh apa tuh? Paham, mampu, gitu ya. Menanggapi dengan cepat, gitu kan. Kalau arti kecerdasan ya, secara bahasa Indonesianya kan ya. Oke, berarti belajar mengerti dari pengalaman. Nah, itu cerdas tuh. Jadi memahami pesan yang ambigu. Oke. Lalu menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah. Lalu jangan lupa ada solusinya. Nah, ini untuk arti kecerdasan secara arti, bukan arti ini ya, dari sisi arti cerdas gitu ya. Oke, nah ada kecerdasan buatan. Jadi kalau ini kan bukan kecerdasan yang dibuat-buat, jadi bukan apa ya, sebuah istilah komputer kalau ini ya artinya. Ya, ini istilah komputer. Kalau di bahasa Inggris kan AI ya, artificial intelligence. Oke, jadi sama ya, satu cabang ilmu komputer membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti manusia. Nah, ini kecerdasan buatan itu cabang ilmunya ada lagi, yaitu sistem pakar atau expert system. Nah, sistem pakar itu seperti apa nih contohnya? Seperti robot, lalu ada aplikasi menentukan berat badan, gitu ya. Kalau di bidang kesehatan kan aplikasi mendeteksi diagnosa penyakit. Nah, jadi kita cukup menginputkan suatu gejalanya apa, misalkan memasukkan gejala, kita inputkan, klik enter, nanti muncul penyakitnya apa, lalu obatnya apa. Nah, itu contoh sistem pakar di bidang kesehatan. Seperti itu. Oke, lalu ada bagian utama, yaitu basic, ya, dan motor inferensi. Kalau basic itu isinya adalah teori, basic pengetahuan ya, berarti ada teori, fakta, atau pemikiran. Kalau motor inferensi berarti langsung ke pengalaman. Nih, ya pengalaman. Jadi langsung ke duplikasi melalui mesin. Nah, mesin itu melalui komputer dan robot. Gitu ya. Jadi ada basic pengetahuan lalu motor inferensi. Kalau motor inferensi langsung ke pengalaman yang berkaitan melalui mesin. Kalau basic pengetahuan teorinya saja gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, ini masih di sejarah. Jadi awal mula di tahun 90-an, jadi AI itu sudah ada ya. Dilihat di gambar ini, yang mana AI, yang mana manusia? Coba yang di gambar ini. AI-nya mana, manusianya yang mana? Yang kanan ya, Bu? Yang mana? Yang manusia mana, yang AI yang mana? AI Deep Blue. Yang AI-nya yang mana? Deep Blue. Deep Blue. Komputernya yang mana nih? Deep Blue komputernya. Deep Blue-nya, nama AI-nya ya. Ini nih komputernya nih. Nih. Gitu ya. Nah, ini Garry Kasparov. Jadi ini merupakan pemain catur yang termasuk hebat di dunia ya. Tapi dengan Deep Blue ini bisa dikalahkan. Seperti itu. Jadi ini awal mula pertama kali AI itu menjadi pusat perhatian. Nah, di sini state of the art AI, jadi pertama kali Deep Blue ya, mengalahkan dulu sebagai juara dunia catur. Lalu ada Pegasus, ini apa nih? Pegasus itu seperti chatbot. Tahu nggak chatbot?
Halo, halo. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Apa tuh? Yang membalas chat secara otomatis kan? Ya. Chatbot. Oke, jadi itu simbolnya Pegasus ya, kuda terbang ya. Oke, lalu ada Marvel, ini sistem pakar juga ya, real time monitor. Artinya apa nih real time? Memonitoring secara terus-menerus. Setiap saat, setiap waktu. Secara Ya. langsung. Oke, ini sepertinya ngomong. Saya Bu. Bu Nurita, halo. Halo, apa kabar Bu Jian? Selalu penuh nih kelasnya. Favorit. Dosen favorit kita. Oke, selanjutnya ada sistem robot. Jadi ini nih dari awal, dari atas ke bawah itu jadi semakin apa nih? Ini kan zaman dulu, ini zaman sekarang, gitu ya. Nah, lalu ada sistem robot, sudah ada nih, berarti di bagian mobil ya, mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat di jalan raya umum. Oke, lalu di bidang ini juga ya, diagnosis kesehatan ya. Jadi ini untuk mengkoreksi hasil pakar. Kayak seperti itu ya untuk sejarahnya. Nah, lalu untuk AI itu ada 2 kategori. Ada weak dan strong. Kalau weak itu lemah, strong itu kuat. Nah, bedanya kalau AI lemah itu seperti yang di pertama tadi. Nah, ini masih AI yang weak nih. Karena kan masih di tahun 90-an ya, belum langsung ke tahun berikutnya. Oke. Nah, lalu ada yang strong gimana? Kalau strong sudah mirip seperti robot ya, jadi bersifat kognitif layaknya manusia. Nah, ini bisa disebut AI kuat. Gitu. Oke, selanjutnya, sadar atau tidak, kalian juga sudah mengalami AI di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian streaming video musik lewat YouTube. Nah, AI-nya apa sih? Menampilkan riwayat yang Bagian AI kayak saat kita streaming YouTube. Nah, kan ini ya, lagu-lagu Bu, mungkin rekomendasi atau riwayat atau histori saat kita melakukan searching. Gitu ya. Jadi supaya program itu, supaya user itu lama-lama melakukan streaming. Kalau semakin lama melakukan streaming, apa tuh keuntungannya? Makin banyak habis paketnya, Bu. Nah, apa tuh? Makin- Jadi makin banyak makan. yang menggunakan ya, untung juga nih yang membuat sebuah aplikasinya, gitu ya? Ya benar, Bu. Bisa dimonetize Bu. Ya, iklan makin banyak katanya. Oke. Lalu apalagi nih di kehidupan sehari-hari? Search engine. Oke, search engine selain Google apa aja sih? Bing. Banyak sekali, Bu. Banyak banget ya. DuckDuckGo. Nah, itu Atau AI-nya apa kaca. tuh? AI-nya apa sih? Misalnya kita mengetikkan kata kunci. Jadi kata kunci itu nanti muncul semua. Gitu ya. Kalau kita mengetikkan unsia, berarti saat kita enter muncul kata-kata yang mengandung unsia. Seperti itu ya. Word dan Oke, lalu ada fitur selfie. Bagian AI-nya yang mana nih? mendeteksi wajah. Oke, deteksi wajah, kualitas, dan dan lighting. warna. Oke, ini materinya masih santai ya, belum ke algoritmanya. Oke, lalu ada translator, berarti kita
AI-nya, lalu penerjemah langsung ya, melalui voice record. Lalu ada belanja online juga. Kalau belanja online juga ada algoritma rekomendasi sistem rekomendasi ya. Jadi untuk sugesti menampilkan produk-produk yang akan kita beli. Nah, sudah. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih di sesi 1. Oh iya, kalian dapat surat ini enggak? Surat edaran dari BAA kalau Vkon itu dalam 1 semester itu minimal 7 kali. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke, untuk PJJ Informatika itu Vkonnya ada di minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-7. Gimana, inget nggak? Nih ya. Jadi supaya seragam nih, ini terlihat. Stop share. Oke, ini ya. Oke, jadi nanti kita Vkon itu ini di minggu 1 sampai 2. Nah, nanti menjelang UTS kita akan Vkon. Kita 1, 2, 3, 4. Ini yang wajib ya, yang wajib Vkon. Nah, ini. Gitu ya. Yang ini untuk minggu-minggu yang akan kita Vkon. Seperti itu. Gimana? Halo, halo? Siap, Bu. Oke, jadi Vkon itu ada di minggu pertama, kedua, ke-7 menjelang UTS, setelah UTS, ke-9, 11, dan 15. Nah, ini gimana nih, Bu, kalau saya mau minta penjelasan tentang teknik ini, algoritma, ini kan penting nih. Ya udah, nanti kita belajar aja. Kita Vkon, tapi di minggu ke-7. Jadi Vkonnya itu, jadi kan kalian belajar asinkron, kita baca dulu nih modulnya. Nah, lalu kita jelaskan di minggu ke-7. Gitu ya. Nah, ini. Oke, oke? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini minggu keberapa, Bu? 1, 2, 7, 9, 11, 10, 11, 15. 6 aja, Bu, atau 7? Oh ya, satu lagi mana ya? Makanya, Bu. Bentar. Oh, ini aja nih. Di sini aja nih, biar gak numpuk kita di 7. Yang di teknik-teknik itu, Bu. Iya, Pas nah UTS ini ya. aja, Bu. Vkon, Bu. Pas UTS, Bu. Membahas jawaban soal. Hihihi. Jangan. Enak banget. Enak banget. Gini ya. Oke, jadi ini tidak ada project, tidak ada tugas project. Jadi tenang. Oke. Ya, Bu. Ya. Siap. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya apa, Bu? Gak ada tugas. Ya tugasnya ya nanti di pertemuan ke-5.
Sabar-sabar aku. Siapa yang Jangan mau dulu tugas dong, nih? belum Tadi ada yang ngomong mau materinya tugas udah siapa? tugas. Jangan dulu. Kak Ismail tuh, Bu. Itu Ismail, calon mana Ismail? kumlot, Ketakutan Bu. sama Calon makalah, kumlot, Bu. Pengen bikin makalah? Yakin? Tugas banget ya. calon kumlot, Bu. Wah, Bu. Yang gitu Saya dong. tinggal bilang iya doang sih. Jangan Jangan, Bu, ya, Bu, ampun. please. Materinya belum ada. Oke, jadi nanti tugasnya itu ada di minggu keberapa coba? Di minggu ke-5. Nih, tugas 1. Saya tulis deh. Padahal di PPT juga ada ya. Tugas 1. Tugas 2 ada di mana? 11 ya. 12, Bu. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jadwal Vicon itu 1, 2, 5, 7, 9, 11. Berarti ini yang ganjil ya. Ingat hari ganjil kecuali sesi 2. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, mohon doanya karena ini untuk dosen-dosen informatika ini sedang overload ya, sedang menyiapkan visitasi akreditasi kita untuk tanggal 25-26 ya. Hari Senin dan hari Selasa Rabu. Selasa Rabu itu tanggal berapa sih? 25-26 ya. Jadi mohon doanya dari rekan-rekan mahasiswa ini supaya kita ini dilancarkan dalam proses visitasi. Jadi itu seperti kita tuh disidang oleh asesor dari Ban PT. Jadi kalau kita nggak bisa ngejawab dan menentukan menyertakan hasil buktinya berupa lampiran-lampiran, penelitian gitu ya, prestasi-prestasi, dan kegiatan selama pembelajaran, nanti kita nggak bisa dapat B gitu. Kita tuh belum bisa dapat akreditasi A, karena kita belum ada lulusan. Gitu ya. Jadi kita targetnya B. Gitu. Kalau kita sudah ada lulusan, akreditasi kita bisa berubah menjadi A. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini berarti ada 32 mahasiswa. Oke, tidak ada lagi ya. Oh ya, kuisnya jangan lupa dikerjakan. Itu sebagai salah satu syarat presensi. Siap, Bu. Oke. Tapi nilainya kan tidak masuk, Bu. Kan kalau nilainya mau dapat berapapun yang penting udah dikerjain. Iya, tapi jangan asal-asalan. Ada itu saya cek berapa second udah muncul nilainya, kapan kalian ngebuka PPT-nya coba. Itu mah asal ini. Jadi tujuan kita mengadakan kuis itu supaya kalian itu membaca PPT. Gitu loh. Gitu ya. Siap, Bu. Siap. Bu. Mungkin baca PPT dulu baru buka kuis, Bu. Wih, ya iya sih. Kalau Masa saya 5 detik, 5 detik sama udah buka muncul nilainya. Bahkan ada yang nggak percaya PPT-nya, Bu, sampai cari di search engine malah di Google. Walah, bisa gitu ya? Wah, ngebongkar ini. nggak, tapi ada materi yang nggak jelas kadang, Bu, di semester lalu sih. Oh ya, oke. Maksudnya nggak jelas itu kadang masih ada logonya dari instansi lain gitu-gitu, Bu. Jadi kadang kita ini yang ngebuka gimana gitu. Mata kuliah Jadi apa kalau boleh tahu? Mata kuliah kemarin waktu semester antara ada, Bu, yang pemrograman mobile itu bergerak. Oh, oke, Itu oke. Nanti terus saya
masih ada apa logonya dari universitas lain. Nggak tahu ya maksudnya, atau juga ngajar di sana atau gimana kan saya kurang tahu. Oh Cuma iya, kadang, dosen kita juga ini juga sih. nah mungkin seperti itu Bu, Iya lupa ya. ngedit mungkin. Mm-mm. Ganti Yang penting template nggak gitu nyomot ya. dari Google aja lah Bu. Iya. Mm-mm. Oke. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk sesi pertama ini. Nanti minggu depan itu hari Jumat ya. Jadi Vicon itu sama dengan jadwal di SIAKAD dan LMS. Gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi tuh, Bu, kok jadwal di LMS beda sih dengan jadwal Vicon? Gitu ya. Jadi langsung nih jadwal Vicon dan LMS itu sama. Biar nggak bingung ya. Oke? Siap. Jadi makin ke sini itu peraturan itu kita makin jelas nih ngapain aja gitu ya. Yang tadinya jadwal itu kita berubah-ubah gitu ya. Oke, jadi kita sudah agak ada perubahan seperti itu. Oke, ada lagi dari Pak Devantri. Ini semester ke-7 ya. Udah persiapan mau proposal skripsi. Ada semester 5 Bu. Oh ya. Ya, baru mau saya demo, Bu. Masa dia lulus duluan? Oh iya benar ya. Waduh. Iya, semester 5 dia. Maaf Bu, Cian, yang apa? Yang kewajiban Vicon tadi bukannya 4 kali ya yang pas mau bersama Mbak Ariat waktu itu ya? Nah, itu sekarang tuh 4 itu untuk mata kuliah umum seperti ICT, ICT literasi, PPKN, yang gitu-gitu bahasa Inggris itu 4. Kalau yang mata kuliah program studi itu 7. Itu diwajibkan untuk mahasiswanya atau apa untuk dosen yang mengadakan, Bu? Kewajiban Dosen Bu? yang mengadakannya. Vicon berarti itu akan ada. Jadi wajib diadakan. Tapi tidak wajib, mahasiswanya enggak. Oh iya tahu. tapi tidak wajib oleh mahasiswa. Siap Bu, siap. Tapi Gitu kalau ya, untuk jadi mata kuliah kalau kecerdasan nggak buatan Vicon, kayaknya kurang Bu. Oke, jadi kalau tidak Vicon kalau nggak Vicon 14 pertemuan juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap asinkronnya dilaksanakan, asinkron di LMS-nya, aktivitas. Iya Bu. Oke. Mahasiswa tidak wajib, mahasiswi wajib Bu ya. Oh ya udahlah, terserah. Iya. Makin banyak makin bagus, Bu. Nah itu dia, kalau mahasiswanya banyak yang Vicon, kita juga semangat ngadain Vicon. Vicon cuma 2 orang, ya elah. Mata kuliah Udah ini kurang Vicon Bu nggak kalau cuma 7 ikut, Bu. nonton rekamannya nggak ditonton, terus gimana? Apa-apa, Bu, biar intimate. Oke. Mas Ajang, ada yang mau ditanyakan? Ya, soal materi boleh Bu, yang tadi. Materi yang mana? Saya masih bingung soal yang bedanya weak AI sama yang strong AI. Kalau weak itu dia masih input output. Jadi saat kita masih program sederhana Manual seperti kita program yang input berarti. kalkulator, nah itu masih weak AI. Kalau ke strong itu sudah sudah mendekati ke sistem robot, sistem pakar. Nah itu ke strong. Gitu Berarti ya? kalau misalkan masih ada bantuan kita gitu, itu masuknya ke weak ya Bu? Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Yuk. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Untuk Vicon kali ini, berarti ada 31. Ini saya print screen. Oke. Hadir, Bu. Iya, print screen nih, saya print screen. Oke, kita cukupkan untuk Vicon perdana ini. Tetap semangat teman-teman semua sampai lulus ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun, Bu. Terima kasih Bu.